Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar dan para pemirsa, khususnya ibu pimpinan daerah, ibu pimpinan ranting, ibu pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, kita semuanya masih menjumpai Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Begitu juga kita dapat menjumpai Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Idul Fitri dan pentingnya istiqomah dalam kebaikan setelah bulan Ramadan. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah berpuasa sebulan penuh selama Ramadan. Pada hari tersebut, kaum muslimin kembali suci layaknya bayi yang baru lahir. Namun, Idul Fitri selayaknya menjadi momentum bagi umat Islam untuk melanjutkan segala ibadah yang dilakukan dengan giat selama Ramadan sebelumnya, untuk kembali diamalkan di hari-hari selanjutnya. Kendati bulan Ramadan telah berlalu, umat Islam tidak boleh lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa menjaga ketakwaan dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, seperti berpuasa sunnah, berjamaah, bersedekah, dan berbagi tajil, mengkaji ilmu-ilmu agama, qiyamul lail, serta tadarus Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan supaya umat Islam senantiasa bertakwa. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, menjaga diri untuk senantiasa beribadah setelah Ramadan usai bukanlah perihal yang mudah. Oleh sebab itu diperlukan tekad, keyakinan, dan iman yang kuat guna menghadapi tantangan, baik karena pekerjaan maupun hawa nafsu. Allah memberikan motivasi kepada umat yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin sekalian, keadaan seorang setelah Ramadan itu ada dua macam. Yang pertama,
lebih baik dari sebelum Ramadan. Ia jadi orang yang kembali kepada Allah, semangat dalam kebaikan, semangat dalam beribadah, rutin menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Terus istiqomah dan menjauhi kemaksiatan. Itu tandanya amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keadaannya sama dengan sebelum Ramadan. Dengan cepat ia kembali lagi bermaksiat. Ia tinggalkan ibadah, kembali melakukan maksiat dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan anggota badannya ia bermaksiat. Perkataan, perbuatannya juga dengan maksiat. Dan hartanya untuk kemaksiatan pula. Nah, orang semacam ini sebenarnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tandanya amalan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Intinya, jangan jadikan ibadah itu dilakukan hanya pada bulan Ramadan saja. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara salaf ada yang bernama Bisr pernah menyatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Dalam firman Allah disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Jadi beribadah itu sampai ajal menjemputmu. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hadis disebutkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Nah, karena hidup selama-lamanya, maka bekerja itu jangan sampai melalaikan waktu, ya. Kalau dalam pekerjaan itu bisa kita bagi 24 jam itu kita bagi menjadi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk berbuat kebaikan yaitu ibadah, 8 jam lagi untuk istirahat. Nah, inilah yang akan menjadikan badan kita selalu sehat karena menuruti perintah-perintah Allah. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, kalau dalam akhirat, kalau kita mempunyai keinginan yang baik, segera laksanakan. Kalau kita ingin sedekah, segera laksanakan. Kalau mau menginfakkan kepada orang lain, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Jadi kalau tentang akhirat, maka segerakan seolah-olah engkau akan mati besok. Kalau orang sudah tahu akan mati besok, tidak akan berbuat sekecil apapun kejahatan. Pasti dia berbuat yang baik terus. Hadirin sekalian yang disayang Allah, bagaimana kita bisa istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan? Nah, tentunya ada trik-triknya. Pertama, perbanyak doa. Doa istiqomah. Selalu berdoa kepada Allah, yaitu istiqomah. Dalam sujud Rasulullah selalu berdoa. Doa Rasulullah ada 3 dalam sujud terakhirnya.
Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khotimah, yakni akhir hidup yang baik. Meminta agar seorang wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah atau dalam keadaan husnul khotimah. Sebab banyak orang yang semula baik, nah karena sakit keras sehingga dia merasakan tidak kuat lagi sakitnya, akhirnya dia minta kepada dukun-dukun. Nah, setelah minta kepada dukun, akhirnya dia agak sembuh. Di dalam hatinya merasa bahwa yang menyembuhkan adalah dukun. Ini namanya syirik. Nah, ini namanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Atau dalam bidang politik, ya, dia semula menjadi ulama di desanya, kemudian mencalonkan diri menjadi DPR. Nah, itu semua perbuatan yang tidak baik akhirnya dilanggar. Membeli surat suara, bahkan mereka sampai minta kepada dukun-dukun agar dimenangkan. Nah, setelah kemenangan tiba, tahunya dia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini dalam keadaan yang tidak baik. Itu termasuk su'ul khotimah. Yang ketiga, doa Rasulullah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha, yaitu taubat yang benar-benar taubat sebelum wafat. Nah, ini banyak terjadi juga ya, baik pada zaman Rasulullah maupun zaman sekarang. Orang-orang yang berbuat baik tapi akhir hidupnya itu kemudian berbuat kesalahan dan belum taubat. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Jangan sampai kita nanti meninggal dalam keadaan sebelum bertaubat. Yang terakhir, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, Rasulullah selalu memberikan doa kepada kita agar kita selalu waspada. Karena kalau hati kita mereset sedikit saja, kita tidak beragama Islam, maka tidak akan ada harapan untuk masuk surga. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang kedua, bagaimana cara beristiqomah setelah bulan Ramadan, yaitu kumpul dengan teman-teman yang soleh dan mengantarkan kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka 'alal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Dalam ayat ini ada perintah untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Contoh, kalau teman yang soleh itu senang membaca Al-Quran, kita akan ikut selalu membaca Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan, afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, dalam keutamaan membaca Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya, satu yaitu diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Yang kedua, orang yang selalu membaca Al-Quran itu hatinya menjadi tenang dan tentram. Dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah bahwa dengan membaca Al-Quran maka hati kita akan selalu tenang dan tentram. Tidak ada rasa kecemasan, takut, sedih, gelisah. Semuanya hilang kalau orang itu mau membaca Al-Quran. Yang ketiga diantaranya yaitu didengar para malaikat ngajinya. Kalau zaman dahulu Rasulullah selalu tadarus dengan malaikat. Tapi sekarang di waktu orang bertadarus mengaji Al-Quran, maka para malaikat itu mendengarkan bacaan kita. Nah, setelah itu kemudian malaikat memintakan ampun kita tentang dosa-dosa kita. Bahkan itu ada 60.000 malaikat mendoakan kita supaya diampuni oleh Allah dan dijauhkan dari bencana dan musibah. Luar biasa. Maka kita selalu membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di antaranya lagi yaitu dimudahkan ketika menghadap Allah. Ini yang berurusan dengan setelah kita meninggal, ya. Akan dimudahkan ketika nazaknya oleh Allah. Kalau suka membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi setelah dia dikubur atau setelah dia meninggal, maka bacaan Al-Quran itu akan menjelma seorang laki-laki yang kuanteng menemani kita. Dan bila ditanya oleh nongkar-nangkir, maka dialah yang akan menjawabnya. Kita dimudahkan oleh Allah. Dan yang terakhir ini, yang penting, yaitu bila kita selalu membaca Al-Quran, maka Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita ketika kita di jembatan Shiratal Mustaqim, maka Rasulullah akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mencintai bacaan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga sekarang, yaitu selalu beribadah yang ajek walaupun sedikit, ya, istiqomah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Semoga kita bisa menjaga terus amalan kita di bulan Ramadan, seperti berpuasa sunnah, berjamaah, bersedekah, qiyamul lail, tadarus Al-Quran. Walaupun nanti intensitasnya berkurang, yang penting bisa istiqomah dalam kebaikan, terutama membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan disayang oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa bassiris sabirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.